Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ana Atika. Di sini saya menyuguhkan berbagai macam cerita, seperti cerita kehidupan, olahraga dan masih banyak lainnya. Cerita ini saya buat tidak lain sebagai hiburan semata dan pelajaran buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, dan yang belum subscribe segera untuk pencet kolom subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita saya berikutnya. Baik, mari kita mulai saja ceritanya. Angka itu terpampang dingin di layar tablet Veda, peringkat 6 dunia FIM Junior GP 2025. Angka yang mematikan, bukan karena artinya buruk, tapi karena semua orang tahu Veda Ega Pratama tidak pernah bercita-cita menjadi nomor 6. Ia menggenggam helmnya erat, tangan bergetar. Bukan karena marah, tapi karena luka yang tak berdarah. Semua usahanya di Mugello, start bagus, manuver apik, lalu crash mendadak karena insiden teknis, ternyata hanya membawa namanya meluncur jatuh di klasemen. Dunia luar mungkin hanya melihat angka, tapi Veda melihat bayangan kegagalannya sendiri. Di ruang tim, para mekanik berbicara pelan-pelan, seolah takut memecah suasana. Manajer timnya, Luis Moretti, mengetuk-ngetuk meja dengan mata kosong. Kita masih punya 2 seri, Rockies dan Junior JP, katanya datar. Tapi bagi Veda, suara itu tak lebih dari gema sunyi di kepala yang penuh sorotan kamera, suara netizen yang mencibir, dan sponsor yang mulai dingin. Di layar yang sama, muncul headline dari sebuah media Eropa, Indonesian Wonderboy mulai memudar. Malam itu, di kamar hotel yang gelap, Veda duduk di pojok ruangan. Cahaya dari luar hanya menyoroti poster kecil yang ia tempel sendiri di dinding, foto dirinya saat juara Asia Talent Cup, dengan bendera merah putih dibentangkan di belakang. "Kamu juara, Ved, kamu juara," bisiknya pada dirinya sendiri, seperti doa yang mulai ia ragukan. Tapi ketika ia mengangkat kepalanya, matanya menyala lagi, bukan karena percaya diri, tapi karena tidak ingin dikubur oleh kegagalan yang belum selesai. Telepon dari ibunya di Purwokerto masuk. Suaranya lembut, tapi justru menusuk. "Masih ingin lanjut balap, nak?" Veda menahan napas. Pertanyaan itu sederhana, tapi mengandung sejuta beban. Ia tak menjawab, ia hanya memejamkan mata, membayangkan anak kecil di dalam dirinya yang dulu selalu menggumam, "Aku ingin bikin merah putih berdiri di podium dunia." Kini suara anak itu nyaris tenggelam. Keesokan harinya, ia menatap kalender balap, Rockies Cup, 2 seri yang belum pernah ia coba. Dan setelah itu, Junior JP di Jepang, tempat ia pernah terjatuh keras 3 tahun lalu. Tak ada jalur mudah di depan. Tapi anehnya, justru itu yang membuatnya bangkit. Ia berdiri di depan kaca, mengenakan jaket timnya, lalu berkata pada pantulan dirinya, "Bukan soal kamu jatuh, Ved. Tapi soal kamu masih mau gas lagi atau enggak." Saat ia melangkah keluar hotel, wartawan langsung mengerubunginya. Salah satu bertanya lantang, "Veda, apa kamu masih yakin bisa jadi juara tahun ini?" Veda berhenti, menatap lurus ke arah kamera. Kali ini tidak ada senyum, tidak ada jawaban manis. Hanya satu kalimat tegas, "Saya akan jawab di lintasan." Lalu ia berlalu, meninggalkan kerumunan dalam sunyi. Dan di langit sore Eropa yang kelabu, seperti ada angin yang membawa janji tak terdengar. Janji seorang anak bangsa yang terluka, tapi belum kalah. Angin pegunungan Austria menyambut Veda dengan dingin yang menusuk tulang. Di ketinggian Red Bull Ring, tempat babak perdana Rockies Cup 2025 digelar, langit tampak tenang, tapi jiwanya tidak. Ini bukan balapan biasa. Ini adalah panggung pembuktian yang menentukan, apakah Veda pantas dipertahankan di elit Eropa, atau dikubur pelan-pelan oleh sistem. Semua orang menatapnya, tapi tidak semua percaya padanya. Bahkan beberapa kru timnya sendiri tak lagi menyapanya seperti dulu. Hari latihan bebas menjadi pertanda buruk. Mesin tunggangannya, meski bertenaga, mendadak menunjukkan masalah pada transmisi. Ia nyaris tergelincir di tikungan keempat. Tak ada cedera,
Tapi manajernya langsung mendekat dengan wajah masam. Kita tidak bisa kompromi, Feda. Kalau kamu gagal finish top 5, kontrak kamu untuk tahun depan bisa ditinjau ulang. Kata-kata itu terasa seperti cambuk. Feda hanya mengangguk, tak menjawab. Matanya menyala, tapi jiwanya bergejolak. Kualifikasi berlangsung berat. Feda kesulitan mencetak waktu terbaik karena slipstreamnya terus dipotong pembalap Spanyol, Leo Martinez, yang tampaknya sengaja bermain kotor. Di pit, manajer hanya menatap layar dengan rahang mengeras. Feda hanya akan start dari posisi 8. Tekanan bertambah. Netizen pun mulai menghujani kolom komentar media balap. Feda sudah habis, dulu hebat, sekarang biasa. Ia membacanya semua malam itu, satu persatu, seperti orang yang sedang menghukum dirinya sendiri. Race Day datang dengan kabut tipis yang menyelimuti pegunungan. Start cukup baik, Feda langsung naik ke posisi 6. Namun di lap keempat, mesin mulai bergetar aneh. Satu tikungan cepat nyaris membuatnya keluar lintasan. Ia terpaksa menurunkan pace, hanya agar bisa menyelamatkan motor dan dirinya. Satu demi satu pembalap menyalipnya, termasuk Martinez yang sempat menoleh dan mengejek kecil saat melewati. Feda mengepal tangan di stang. Tapi ia tahu, jika ia memaksa, motor bisa jebol. Ia harus memilih antara kehormatan atau kelangsungan. Akhirnya, ia finish di posisi ke-9. Sunyi menyambutnya di paddock. Tak ada ucapan selamat, tak ada tepuk tangan. Bahkan akun resmi Rockies Cup tak menyebut namanya di daftar highlight. Ia menatap layar timing board lama sekali, seolah mencoba menelan kenyataan pahit perlahan-lahan. Di belakangnya, manajernya berbisik pelan namun tajam, "One more like that, dan kamu cuma akan jadi catatan kaki sejarah, Fed." Di malam yang membekukan tubuh dan harapan, Feda kembali ke hotel, membuka kembali helmnya yang masih basah oleh keringat. Ia memandang keluar jendela, ke pegunungan yang sunyi. Lalu, ia membuka catatan kecil di ponsel, satu-satunya tempat ia menulis jujur. "Besok, aku tak akan balapan untuk ranking, atau tim, atau netizen. Besok, aku balapan untuk anak kecil yang dulu percaya bahwa mimpi itu suci." Ia menutup layar, dan untuk pertama kalinya sejak Mugello, Feda tersenyum, bukan karena yakin menang, tapi karena ia sudah muak jadi korban harapan orang lain. Dan ketika fajar mulai menyibak pegunungan Tirol, Feda tahu, besok, ia akan berubah jadi versi dirinya yang tak pernah ada sebelumnya. Langit Tirol menghitam cepat sore itu, seperti mencerminkan suasana hati Feda. Usai race pertamanya yang mengecewakan di Rockies Cup, ia masih diam di paddock, sendirian. Lalu, suara langkah sepatu balap menghentikan lamunannya. Sosok yang dulu hanya menghantui masa lalu, kini muncul nyata, Yuki Sasaki, pembalap Jepang yang pernah jadi musuh bebuyutannya di Asia Talent Cup. Kini mereka berjumpa lagi, bukan sebagai remaja, tapi sebagai dua ambisi besar yang bertabrakan. "Aku kira kau sudah berhenti balapan," ucap Sasaki dengan senyum menyindir. Itu bukan sapaan, tapi pukulan tak langsung ke mental Feda. Feda hanya menatapnya sejenak, lalu kembali fokus ke setelan motornya. Tapi di dalam pikirannya, kata-kata Sasaki menggema seperti denting bom waktu. Yuki adalah sosok yang pernah ia kalahkan dulu, tapi kini justru berada satu peringkat di atasnya di klasemen dunia. Lebih dari itu, Sasaki adalah lambang dari semua tekanan yang Feda rasakan, pembalap yang disiplin, tenang, dan selalu mencuri simpati media. Sementara Feda, ia dipuja hanya saat menang, lalu dibuang ketika tergelincir. Sesi latihan resmi keesokan harinya mempertemukan mereka di trek. Di lap ketiga, Sasaki dengan sengaja memotong inside line Feda secara agresif, memaksa Feda keluar jalur. Tak ada penalti. Tim Jepang bersorak, sementara Feda kembali ke paddock dengan dada membakar. Manajernya hanya memberi komentar dingin, "Itu pelajaran untukmu. Dunia ini tak peduli pada yang sopan." Kalimat itu seperti menyulut bara yang selama ini ia tekan. Malamnya, Feda menonton ulang rekaman duel mereka.
Ia menghentikan frame ketika motor Sasaki nyaris menyentuh fairing miliknya. Ia memperbesar gambar itu, menatap mata lawannya. Dalam tatapan itu, ia melihat bukan hanya rivalitas, tapi penghinaan yang tertanam diam-diam. Veda menghela napas panjang. Ia teringat obrolan singkat dengan sang ayah setahun lalu, "Kalau kau ingin juara dunia, nak, kau harus rela dicap egois, keras, bahkan jahat, asal tetap jujur dengan tujuanmu." Balapan kedua di Tirol pun dimulai. Veda start dari posisi kelima. Sasaki di posisi 3. Sejak lampu hijau menyala, Veda memburu Sasaki seperti bayangan yang haus darah. Tikungan demi tikungan mereka saling salip, saling seruduk. Di lap ke-7, Veda membuat manuver gila, menyalip dari luar dengan risiko high side. Penonton teriak, komentator terdiam sesaat, dan ketika mereka keluar dari Cicane terakhir, Veda melesat di depan Sasaki hanya dengan selisih 0,2 detik. Ia tak merayakan, ia hanya mematikan mesin dan duduk diam. Sasaki mendekatinya di pit usai race. Kali ini tanpa sindiran, hanya satu kalimat, datar namun penuh arti, "Kau kembali." Veda menatapnya, lalu menoleh ke langit yang kini mulai cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, ia tak merasa dikalahkan oleh bayang-bayang siapapun. Ia sadar, jika ingin menjadi legenda, ia tak cukup hanya bertahan, ia harus berani menciptakan takdirnya sendiri. Dan dari balik helm yang tergeletak di bangku padok, terselip kertas kecil yang ia tulis semalam, "Besok aku bukan hanya pembalap. Aku adalah ancaman." Udara dingin pegunungan Alpen pagi itu tak mampu mendinginkan kepala Veda. Setelah duel panasnya dengan Sasaki di race sebelumnya, mentalnya kini telah berubah bentuk. Ia bukan lagi Veda yang ragu-ragu, bukan Veda yang mencari validasi publik. Hari ini adalah hari balas dendam. Hari di mana nama Ega Pratama akan kembali berdengung di padok Eropa. Saat ia mengenakan helmnya, tak ada senyum, tak ada ekspresi, hanya sorot mata pemburu. Race ketiga Rockies Cup ini menjadi penentu. Semua mata kini tertuju pada Veda, bukan untuk memuji, tapi untuk menghakimi apakah kemenangan sebelumnya hanya kebetulan. Di starting grid, ia berada di posisi kedua, tepat di belakang Leo Martinez yang tampak santai dan penuh percaya diri. Di sampingnya, Sasaki di posisi 3, menoleh sekali dan mengangguk. Tidak ada cemoohan lagi, hanya pengakuan diam-diam antara dua jiwa yang sama-sama lapar kemenangan. Lampu start padam, deru mesin menggelegar menembus lembah Tirol. Veda melesat. Di tikungan pertama, ia tak menahan diri, langsung memotong garis Leo dengan agresif namun bersih. Penonton bersorak, komentator menyebutnya sebagai manuver gila tapi legal. Di belakangnya, Sasaki mulai mendekat, sementara Martinez tak terima posisinya direbut dan mulai menempel rapat. Ketiganya bertukar posisi dalam rentang milimeter. Seperti orkestra maut, balapan ini berubah menjadi pertunjukan adrenalin yang membakar nadi. Di lap ke-8 dari 12, Veda mulai merasakan tekanan dari ban belakangnya. Sliding tipis di beberapa tikungan membuatnya hampir kehilangan ritme. Tapi kali ini ia tidak panik. Ia ingat apa yang dikatakan mentor lamanya, "Ketika kamu merasa akan jatuh, kadang itu artinya kamu sudah berada di batas juara." Ia mengubah gaya balapnya, lebih rapat, lebih cepat di tikungan, lebih liar di straight. Martinez mencoba menyalip di tikungan hairpin, tapi Veda memblok dengan cerdas. 1 sentimeter lebih lambat dan mereka bisa tabrakan. Lap terakhir, Sasaki dan Martinez di belakangnya dengan jarak yang nyaris tidak terlihat di papan waktu. Tapi Veda kini memacu motornya seperti tak ada hari esok. Di Cicane terakhir, ia tahu Sasaki akan mencoba salip dari dalam. Tapi Veda lebih cepat membaca, mengubah racing line, dan menutup celah dengan presisi milimeter. Roda motor bergesek dengan rumput, tapi ia tetap bertahan. Saat melewati garis finish, Veda berada di depan, hanya 0,157 detik dari Sasaki. Suara penonton meledak, tapi Veda hanya mengangkat tangan sekali, lalu memarkir motornya dan duduk bersila di tepi trek, menatap langit.
Martinez menghampirinya, menyodorkan tangan. "Hari ini, kau bukan anak kemarin sore," katanya. Veda tersenyum tipis, menerima jabatan tangan itu. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ini bukan puncak, ini baru awal kebangkitan. Dan saat matahari mulai condong ke barat, sinarnya memantul di visor helm Veda yang kini bersinar seperti mahkota. Di bawahnya, satu nama mulai bergema di paddock, di media, dan di hati para fans. Veda Ega sudah bangun. Dan dia datang untuk mengambil semuanya. Hanya 3 hari setelah kemenangan dramatisnya di Tirol, Veda sudah berada dalam penerbangan menuju Jepang. Tubuhnya masih lelah, tapi pikirannya jauh lebih berat. Junior JP bukan sekadar seri lanjutan, ini adalah medan emosional. Karena disinilah, di tanah yang pernah membuatnya jatuh secara harfiah dan mental 3 tahun lalu, ia harus kembali berdiri. Lebih dari itu, kali ini keluarganya akan datang langsung menonton, untuk pertama kalinya. Dan entah kenapa, kehadiran mereka membuatnya lebih gugup dari suara mesin start. Bandara Narita disambut dengan cuaca lembab dan langit abu-abu. Di balik jendela mobil tim yang membawanya menuju Sugo, Veda memandangi jalanan seperti nostalgia yang pahit. Ia teringat musim panas 2022, ketika ia kehilangan kendali di tikungan keempat dan terpental ke gravel. Saat itu, ia hanya remaja penuh semangat. Tapi sekarang, ia datang sebagai pembalap profesional dengan tekanan berlipat. Di saku jaketnya, tersimpan tiket tribun atas nama Siti Marlina, ibunda. Ia meremas tiket itu tanpa sadar, takut gagal di depan mata yang paling ia hormati. Di paddock Sugo, suasana lebih tenang, tapi tak berarti bersahabat. Lawan-lawannya kini lebih kuat, lebih licik. Kenji Arata, pembalap lokal yang disebut-sebut sebagai The Rising Sun of Asia, menatap Veda seperti mangsa. "Selamat atas kemenanganmu di Tirol. Tapi ini Jepang, dan kau cuma tamu," katanya sambil tersenyum palsu. Veda tak membalas sepatah kata pun. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang bergejolak, kemarahan yang bercampur dengan kegugupan. Karena Kenji bukan cuma pembalap cepat, ia adalah simbol dari semua trauma masa lalu yang belum selesai. Malam menjelang Race Day, Veda menghabiskan waktu di pojok balkon hotel. Ia memutar ulang video kecelakaan lamanya, motor melayang, tubuh terhempas, lalu sunyi. Ia mencoba mengingat rasa sakit itu, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimaafkan. Ia menutup video, lalu menulis pesan untuk ibunya, "Ma, nanti jangan lihat saya sebagai anakmu. Lihat saya sebagai pejuang. Dan apapun hasilnya, saya ingin ibu bangga, bukan karena saya menang, tapi karena saya tidak lari." Hari Race tiba, tribun penuh, dan matahari menyengat lintasan seperti ingin ikut menguji nyali. Veda berdiri di grid posisi keempat. Ia tahu, ibunya duduk di tribun atas dengan payung merah putih kecil. Detak jantungnya tak karuan. Tapi saat helm dipasang, semua suara lenyap. Hanya mesin, aspal, dan satu tujuan, menaklukkan lintasan yang pernah menaklukkan dirinya. Di lap-lap awal, Kenji memimpin. Tapi Veda tak terburu-buru. Ia menyusun strategi, mempelajari titik lemah. Lawan seperti predator yang sabar. Di lap ke-6, ia mulai mendekat. Di lap ke-8, mereka berdampingan. Di tikungan keempat, tempat ia pernah jatuh, Veda menyalip dari luar, mengambil risiko gila. Roda belakangnya sempat goyah, tapi ia tetap berdiri. Penonton terdiam, lalu bergemuruh. Ia tak hanya menaklukkan Kenji, ia menaklukkan traumanya sendiri. Dan saat bendera finish dikibarkan, Veda melintasi garis di posisi kedua, tak menang, tapi cukup untuk membuat seluruh arena berdiri memberi tepuk tangan. Di tribun, ibunya menangis. Dan Veda, dari atas motor, hanya menatapnya sebentar, mengangguk, lalu menunduk. Ia tahu, hari ini, ia tidak hanya membalap untuk ranking. Ia membalap untuk damai dalam dirinya. 1 minggu setelah balapan di Sugo yang emosional, Veda kembali menginjakkan kaki di Twin Ring Motegi, sirkuit terakhir dalam rangkaian Junior JP.
Tapi untuknya, ini bukan sekadar balapan, ini adalah tempat pertama kali ia mengenal rasa sakit sebagai pembalap. Di lintasan inilah, saat usia 12 tahun, ia jatuh di kecepatan tinggi saat uji coba Wildcat Asia Talent Cup. Kaki kirinya sempat patah, dan lebih dari itu, kepercayaan dirinya retak tanpa suara. Motegi bukan lintasan biasa, ia adalah kenangan yang belum sembuh. Veda berjalan pelan menyusuri pinggir trek saat sesi track walk. Kakinya berhenti di tempat dulu tubuh kecilnya terpelanting. Ia jongkok, menyentuh aspal seolah mencoba berdamai dengan luka lama. Hening, tak ada suara selain desir angin musim panas. Tapi di dalam dadanya, ribuan kenangan berteriak jeritannya, tangisan ibunya lewat telepon, dan malam-malam rumah sakit Tokyo yang sunyi. Hari itu, ia pernah berkata pada dirinya sendiri, aku akan berhenti balap. Tapi hari ini, ia kembali ke titik itu, bukan untuk menyerah, tapi untuk menuntaskan. Saat sesi latihan dimulai, ia terlihat kaku. Mekanik memperhatikan data telemetri dan menemukan Veda mengerem lebih awal di tikungan-tikungan cepat. Kau takut jatuh lagi? Tanya pelatihnya, tajam tapi jujur. Veda tak menjawab, tapi jawabannya ada di matanya, takut, bukan pada lawan, tapi pada kenangan. Trauma masa kecil itu belum benar-benar hilang. Ia tahu, selama rasa itu masih hidup, ia takkan pernah jadi pembalap yang utuh. Malam itu, ia duduk di kamar hotel dan memutar ulang wawancaranya sendiri di Tirol, saya akan jawab semuanya di lintasan. Ia merasa ditantang oleh dirinya sendiri. Race Day datang dengan langit kelabu dan angin kencang. Veda start di posisi 3. Di depannya, ada dua pembalap Jepang, Kenji Arata dan Hiroshi Nomura. Saat lampu padam, Veda langsung agresif. Tapi tubuhnya kaku, tangannya ragu, dan di tikungan keempat, ia nyaris kehilangan grip. Ia kehilangan posisi. Dari posisi 3, turun ke 5, lalu ke 7. Komentator mulai ragu, Veda tampak tidak seperti biasanya. Tapi di momen itulah, Veda berhenti menjadi korban. Ia bicara dalam helm, keras, aku sudah jatuh sekali di sini. Dan itu cukup untuk seumur hidup. Di lap ke-7, semuanya berubah. Ia mulai melibas tikungan-tikungan cepat dengan gaya yang lebih dalam, lebih miring, lebih percaya. Motor seperti menari bersamanya. Dari posisi 7, naik ke 5, lalu 3. Penonton mulai bersorak. Di lap terakhir, tikungan terakhir, ia berada di belakang Kenji. Tapi Veda tahu, ini bukan tentang mengalahkan orang lain, ini tentang mengalahkan bayangannya sendiri. Ia tetap di posisi 2, dan saat melewati garis finish, ia menangis di balik helm. Bukan karena kalah, tapi karena ia baru saja menyembuhkan luka paling dalam hidupnya. Setelah race, ia duduk di padok sendirian. Seorang kru muda menghampirinya dan bertanya polos, kenapa kamu tidak ambil kesempatan salib di lap terakhir? Veda tersenyum tipis dan menjawab pelan, karena untuk pertama kalinya, aku tidak sedang balapan melawan mereka. Aku sedang balapan melawan Veda yang takut. Dan aku menang. Langit Motegi pun mendung, tapi di hati Veda, matahari mulai terbit. Motegi belum benar-benar sunyi ketika kabar itu mulai beredar di padok. Kenji Arata tak hanya cepat, tapi mulai bermain kotor. Setelah race, video viral memperlihatkan Kenji yang sengaja menutup racing line Veda di sesi latihan dengan gerakan zigzag berbahaya. Komentator Jepang bungkam, tidak ada penalti, tim tuan rumah terlalu kuat. Tapi Veda tahu, ini bukan sekadar adu skill lagi. Kenji telah menjadikan lintasan sebagai arena intimidasi. Dan ia, sadar bahwa namanya sedang diburu, akan melakukan apa saja untuk menggagalkan kebangkitan Veda. Hari berikutnya, saat Veda masuk ke ruang briefing, Kenji sudah duduk di pojok, bersandar dengan santai. Ia menoleh dan menyeringai, seperti singa yang tahu lawannya mulai gentar. Kamu pembalap yang baik, katanya pelan. Tapi kamu bukan pembunuh. Kalimat itu menusuk. Veda diam, tapi di dalam dadanya, kata-kata itu menyalakan bara yang lebih dari sekadar marah, itu adalah rasa muak.
muak pada sistem yang membiarkan Kenji leluasa, muak pada dirinya yang selama ini terlalu diam. Sesi kualifikasi diwarnai kekacauan. 2 kali Veda nyaris keluar lintasan karena Kenji memotong jalurnya saat out lap. Ia kembali ke padok dengan tangan gemetar. Saat manajernya ingin protes, Veda menahannya. "Biarkan," katanya datar. "Kalau dia main kotor, aku akan main lebih bersih tapi lebih tajam." Untuk pertama kalinya, matanya tidak menunjukkan kemarahan, tapi dingin yang berbahaya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengakhiri ini bukan lewat protes, melainkan lewat garis finish. Race berlangsung di bawah ancaman badai ringan. Start mulus, Veda langsung berada di posisi 2 di belakang Kenji. Tapi semua orang tahu, ini bukan lagi soal posisi. Di lap ketiga, Kenji melakukan blok pas brutal yang hampir membuat Veda keluar gravel. Tapi kali ini, Veda tidak mundur. Ia membalas satu lap kemudian dengan dive bomb di tikungan hairpin, bersih, tapi cukup keras untuk mengguncang Kenji. Motor mereka bersentuhan. Penonton menjerit. Kenji hampir high side, dan Veda tetap di lintasan. Duel telah berubah menjadi duel kehormatan. Di lap ke-10 dari 12, Kenji mulai kehilangan ketenangan. Ia memaksa masuk di area basah dan hampir tergelincir. Veda mengambil alih, dengan ketenangan yang tak ia miliki sebulan lalu. Ia tidak terburu-buru, tidak emosional. Di bawah tekanan paling keji sekalipun, Veda tampil seperti samurai terakhir, diam, tajam, dan mematikan. Di garis finish, Veda menang dengan selisih 0,3 detik. Kenji terpaku, tak ada jabat tangan, tak ada ucapan, hanya tatapan kosong penuh kekalahan. Veda turun dari motor, tapi tidak selebrasi. Ia hanya berjalan melewati kamera, masuk ke ruang istirahat, dan menutup pintu. Di balik pintu itu, ia duduk di lantai, melepaskan helm, dan menghela napas panjang. Ia bukan hanya mengalahkan Kenji. Ia baru saja membuktikan bahwa ia bukan pembalap biasa, ia adalah simbol perlawanan. Bukan hanya terhadap rival, tapi terhadap ketidakadilan, ketakutan, dan batas dirinya sendiri. Dan saat malam mulai jatuh di Motegi, kamera menangkap punggung Veda yang berjalan meninggalkan sirkuit. Di tangan kirinya, ia menggenggam sarung tangan yang robek, bukti dari duel yang paling brutal dalam hidupnya. Tapi di tangannya yang lain, ia membawa sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun, kehormatan yang baru saja ia rebut kembali. Langit Motegi seolah menyimpan dendam. Pagi itu, hujan turun tanpa ampun, menghajar sirkuit dengan guyuran deras yang membuat visibility nyaris nol. Di padok, panitia sempat mempertimbangkan penundaan. Tapi karena jadwal padat dan sponsor tak bisa kompromi, balapan tetap digelar. Para pembalap gelisah, kecuali satu. Veda duduk di sudut ruang tunggu, menutup mata, menahan napas panjang, seperti biksu di tengah badai. Ia tahu, hari ini bukan soal siapa tercepat, tetapi siapa yang paling siap menghadapi neraka. Grid start dibasahi air hujan, dan Veda berada di posisi kedua. Kenji tepat di sampingnya, tatapannya gelap. Tapi Veda tak menoleh, tak terprovokasi. Di dalam helmnya, hanya ada satu suara, detak jantungnya sendiri. Saat lampu padam, semua meledak. Ban-ban berputar liar, air menyembur ke segala arah. Di tikungan pertama, 3 pembalap langsung tergelincir. Tapi Veda tetap stabil, melaju seperti sedang menari di atas pisau tajam. Tak ada ketakutan, karena ia sudah melewati yang lebih mengerikan, trauma, tekanan, dan penghinaan. Di lap keempat, Kenji kembali bermain agresif, menyikut Veda di tikungan basah, memaksa jarak makin dekat. Tapi kali ini, Veda tak menghindar. Ia melawan. Ban motornya menyentuh kerb basah, nyaris kehilangan grip, tapi ia bertahan. Komentator internasional tak bisa berkata-kata. This is not racing anymore. This is survival. Di tribun, penonton berdiri. Di padok, manajer Veda menggertakkan gigi. 2 jiwa, 2 motor, 1 garis finish, dan badai di antara mereka.
Lap ke-8 menjadi momen puncak. Di tikungan hairpin, Kenji tergelincir. Motornya berputar, menghantam gravel, dan nyaris menyeret Veda. Dalam sepersekian detik, Veda membuat manuver luar biasa, menghindar dengan sudut tajam. Ban belakang sempat melayang, tapi ia mendarat sempurna. Penonton berteriak, kru tim Jepang terdiam. Veda tak menoleh ke belakang. Ini bukan soal siapa yang jatuh. Ini tentang siapa yang tetap berdiri. Lap demi lap, hujan makin gila. Tapi Veda seperti terlahir dalam badai. Ia mempertahankan keunggulan dari pembalap Spanyol yang mengejar di belakang, tak membuat satu kesalahan pun. Helmnya basah dari dalam dan luar, tapi sorot matanya tak padam. Dan saat bendera kotak-kotak dikibarkan, Veda melintasi garis finish sebagai juara, sendirian di depan, dalam hujan, dalam kemenangan yang tidak dimenangkan, tapi direbut. Ia turun dari motor tanpa ekspresi. Kru tim menyerbu, tapi ia melangkah pelan ke tengah lintasan, membuka helm, dan menengadah ke langit. Hujan menetes di wajahnya, menyatu dengan air mata yang tak bisa ia bendung. Kamera menyorot wajahnya, bukan wajah pembalap biasa, tapi wajah seseorang yang baru saja menaklukkan langit, lintasan, dan dirinya sendiri. Suara komentator terdengar lirih, hari ini, dunia menyaksikan kelahiran seorang legenda. Dan di balik semua teriakan, sorakan, dan percikan air, satu nama diucapkan dari tribun sampai media sosial, dari padok sampai ruang siaran, Veda Ega Pratama. Pemenang badai, pewaris kejayaan. Hanya 2 jam setelah podium Motegi, peringkat dunia Moto3 Junior diperbarui. Nama Veda Ega Pratama naik drastis ke posisi 3, menggeser banyak nama besar Eropa dan Jepang. Di layar-layar padok dan feed media sosial, grafik klasemen terpampang jelas, dengan satu sorotan khusus, From Underdog to Stormbreaker. Namun di balik angka itu, ada sesuatu yang lebih besar berubah. Untuk pertama kalinya, Veda tidak lagi dianggap pembalap Asia, pelengkap grid, tapi ancaman nyata untuk gelar dunia. Kenaikan itu seperti membuka pintu ke dunia baru yang tak pernah ia bayangkan. Agen-agen balap mulai mengirim pesan. Tim-tim elit mulai melirik, tapi di balik senyum sponsor dan tawaran kontrak, tersembunyi perang tak kasat mata, tekanan dari dalam timnya sendiri yang mulai retak. Manajer lamanya ingin mempertahankan kontrol. Manajer baru dari Eropa datang membawa janji besar. Di tengah euforia, Veda mulai dihantam kebingungan, apakah ia masih berjuang demi impian, atau sudah mulai dijadikan komoditas. Sementara itu, media mulai mengorek masa lalunya. Video lama saat Veda menangis karena cedera, foto saat jatuh di Sepang, hingga cuplikan wajah. Paniknya setelah kecelakaan parah di awal musim, semua kembali viral. Ada yang memuji, tapi lebih banyak yang meragukan, apakah bocah ini tahan tekanan puncak. Peringkat 3 hanya sementara. Belum pernah juara dunia, jangan dulu disamakan dengan Pedro Acosta. Veda membacanya semua, diam. Tapi di dalam hatinya, rasa sepi itu perlahan berubah menjadi bara yang menyala lebih besar. Latihan selanjutnya diadakan di Red Bull Ring, Austria. Saat Veda masuk padok, ia disambut bukan sebagai talenta muda lagi, tapi sebagai musuh besar. Para pembalap Spanyol dan Italia mulai menganggapnya rival, bukan rekan. Tidak ada lagi tawa akrab saat track walk. Tidak ada lagi sapaan ringan. Semua berubah jadi dingin, seperti kabut pagi di pegunungan Austria. Tapi Veda tidak gentar. Ia hanya menatap lintasan lurus, menandai setiap tikungan, setiap centi jalur balap, karena ia tahu, disinilah ia akan diuji, bukan cuma oleh kecepatan, tapi oleh kesepian. Di sela-sela latihan, Veda duduk sendirian di ujung padok, memandang puncak Alpen dari kejauhan. Teleponnya berdering. Itu suara ibunya, dari Magetan. "Nak, jangan takut jadi besar. Tapi jangan pernah lupa, kamu bukan dilahirkan untuk memuaskan mereka. Kamu dilahirkan untuk menjadi kamu sendiri." Kalimat itu menamparkan lembut hati Veda. Ia mengangguk pelan, meski air matanya jatuh tak bisa ia tahan. Kadang,
Yang paling menakutkan dari kemenangan bukanlah kekalahan yang mengikutinya, tapi perubahan yang dibawanya. Malam sebelum race, Veda berdiri di pit lane kosong, sendirian. Ia tahu balapan besok akan jadi titik penentuan, apakah kenaikan peringkat itu hanya sementara, atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia menatap langit berbintang, lalu menutup matanya. Aku bukan di sini untuk terkenal. Aku di sini untuk membuktikan bahwa mimpi anak kampung pun bisa menggetarkan dunia. Detik itu, ia tahu esok hari, ia takkan lagi membalap sebagai pengejar. Ia akan membalap sebagai penantang tak terelakkan. Dan saat lampu sirkuit dipadamkan untuk malam itu, dunia mungkin tidur. Tapi di dalam dada seorang remaja bernama Veda, api perlawanan justru menyala lebih terang dari sebelumnya. Sirkuit Rocky Mountain, Colorado. Trek tertinggi di kalender junior dunia. Udara tipis, suhu menusuk, dan atmosfer tegang menyelimuti padok seperti kabut kematian. Final Rockies Cup bukan hanya race pamungkas musim panas, ini adalah penentu apakah Veda akan naik ke Moto3 World Championship, atau dilupakan sebagai legenda singkat. Seluruh dunia menanti. Dari Magetan hingga Madrid, kamera tertuju pada satu titik, motor nomor tanda pagar 7, dengan nama Veda Ega Pratama tertera di fairing, siap bertarung dengan takdirnya. Sehari sebelum race, briefing tim berubah panas. Manajer Eropa menekan Veda untuk bermain aman, cukup finish kelima agar peringkat 3 dunia tetap aman. Tapi Veda membantah, saya tidak pernah datang sejauh ini untuk main aman. Suasana mencekam. Bahkan kepala mekaniknya menunduk, tapi tak ada lagi ruang untuk kompromi. Veda ingin menang, atau tidak sama sekali. Malam itu ia latihan sendirian, mempelajari setiap kontur tikungan dan perubahan suhu aspal, seolah ingin menyatu dengan lintasan yang akan menentukan masa depannya. Race Day datang dengan cuaca cerah tapi dingin. Suhu lintasan hanya 9 derajat Celcius, salah satu yang terdingin dalam sejarah Rockies Cup. Start dilakukan pukul 8 pagi. Veda start dari posisi 4. Di depannya, Giacomo Ratti Italia, Tsubasa Kenji, Jepang, dan Emilio Torres, Spanyol, 3 raksasa Eropa Asia yang sudah lebih dulu diprediksi jadi juara dunia. Tapi saat lampu start padam, Veda langsung menyodok ke posisi 2 dengan agresivitas yang tak biasa. Ia tak lagi terlihat sebagai rookie. Ia seperti pejuang yang tak peduli hidup atau mati. Di lap ke-6 dari 12, hujan es tipis mulai turun. Sirkuit berubah licin. Emilio tergelincir. Kenji mulai kehilangan grip, tapi Veda tetap tenang, mengatur throttle seperti memainkan nada-nada gamelan. Di tikungan Langtun 7, tempat paling mematikan, Veda membuat overtake gila, menyalip Ratti dari sisi dalam dengan kemiringan nyaris 64 derajat. Penonton di tribun bersorak, bahkan komentator Italia berteriak, "Questo è impossibile. Questo è legenda." Ini mustahil. Ini adalah legenda. Namun, lap terakhir menjadi neraka. Kenji bangkit dan mengejar dengan sisa tenaga. Di straight terakhir, keduanya sejajar, seperti 2 peluru dilepaskan bersama. Kamera super slow motion menangkap detik-detik terakhir, 2 motor menyentuh garis finish hampir bersamaan. Semua menahan napas. Lalu, layar resmi menampilkan hasil, Veda menang, dengan selisih 0,002 detik. Tribun meledak, padok kacau. Sementara itu, Veda hanya berdiri di atas motornya, menutup mata. Ia tak bersorak, ia hanya tersenyum kecil, karena ia tahu, ia telah memenangkan segalanya. Saat podium digelar, bendera merah putih dinaikkan untuk pertama kalinya di Rockies Cup. Lagu Indonesia Raya mengalun di atas dataran tinggi Amerika. Veda berdiri di podium utama, tak bisa menahan air mata. Di layar, grafik menyatakan, final standings, Veda Ega Pratama, posisi 2 dunia Moto3 Junior. Qualified to Moto3 World 2026. Dunia akhirnya melihat seorang bocah dari kampung yang dulu dipandang sebelah mata, kini telah mengguncang dunia dengan tangan dan tekadnya sendiri. Dan saat semua sorotan padam, Veda berjalan keluar padok,
membawa helmnya di tangan, menatap langit yang dingin namun cerah. Ia berbisik pada dirinya sendiri, ini belum akhir. Ini baru permulaan. Langkahnya mungkin sunyi, tapi gema sejarahnya akan bergema lama, di Rockies, di dunia, dan di hati setiap anak muda yang berani bermimpi lebih tinggi dari yang diajarkan pada mereka.